إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengadakan kajian tafaqquh fid din, menuntut ilmu agama, dengan membacakan risalah kitab yang berjudul Al-Usul As-Salasah. Artinya 3 landasan utama dalam Islam, 3 landasan pokok dalam Islam yang yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, di mana 3 landasan pokok ini wajib atas seluruh kaum muslimin dan seluruh kaum muslimat untuk mempelajarinya. Dan kitab ini insyaallah taala bersama dengan kita lewati bersama, kita akan mengerti dan kita akan bisa menilai betapa agungnya pembahasan kitab ini, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah serta keterangan para ulama, makna-maknanya. Dan kitab ini adalah kitab yang berkaitan dengan masalah akidah dan tauhid, yang merupakan perkara yang paling wajib untuk kita ketahui bersama, perkara yang paling wajib untuk diketahui oleh seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Masalah akidah yang paling mendasar, ya. Ikhwani fi din, barakallahu fikum. Kitab ini judulnya Al-Usulu As-Salasah. Al-Usul jamak dari kalimat aslun, ya. Aslun, usul itu kalimat jamak. Kalimat tunggalnya adalah aslun. Usul atau aslun itu maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuh, apa saja yang selainnya dibangun di atas dia. Itu makna usul. Kalau kita bahasakan, orang sekarang bisa lebih mudah memahami kalau kita katakan pondasi, ya. Nah, itu makna kalimat usul. Artinya ma yubna alaihi ghairuhu, apa saja yang selainnya itu dibangun di atasnya. Apa saja yang selainnya dibangun di atasnya. Baik.
Jadi misalnya kalimat pondasi, ya. Kalau kita bangun rumah, kan ada namanya pondasi, ya. Ada namanya pondasi. Di atas pondasi inilah kita membangun bangunan, mulai dari slopnya, kemudian apanya lagi, tiangnya, kemudian batanya, kemudian plasterannya, kemudian jendelanya, pintunya, atapnya, dan seterusnya. Kalau pondasi rumah itu kuat, kan pasti bangunan itu akan jadi apa? Kokoh dan kuat. Tapi kapan pondasinya ini rapuh, ya, dipakaikan campuran, ya, satu trek pasir, satu sak semen, ya, berarti pondasinya tidak kuat. Ya, walaupun bangunannya cuma kecil, nanti bangunannya akan rubuh. Maka seperti itulah agama Islam. Islam ini ada namanya usulnya, ada namanya usulnya. Apa artinya usul tadi? Yang dengannya segala sesuatu dibangun di atas dia. Usul inilah yang kita kenal dengan usuluddin, atau dikenal dengan akidah dan tauhid. Ya, itulah usuluddin. Pokok agama Islam ini adalah akidahnya, tauhidnya. Iya, itu pokok agama Islam. Yang kapan usul ini kuat, maka yang lainnya akan kuat insya Allah. Makanya seorang kalau tauhidnya bagus, akidahnya bagus dalam mengenal Allah Ta'ala, akidahnya kuat, ya, tauhidnya kuat, maka pasti dia adalah orang yang paling kokoh dalam menjalankan sholat, puasa, dan seluruh syariat Islam. Ya, walaupun kita tidak suruh dia. Kenapa? Karena akidahnya kokoh dan kuat. Keyakinannya tentang hari berbangkit kuat. Itu akidah. Keyakinannya tentang Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala akan maha membalas terhadap segala perbuatan, bukan akidah, tauhid. Maka dia akan kuat beribadah, dan dia akan menjadi hamba yang takut, ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kekuatan manusia bukan ada pada badannya, tapi ada pada pondasinya. Itulah iman, akidah, dan tauhid. Siapa di dunia ini yang kuat akidahnya, kuat imannya, kuat tauhidnya, maka dia akan menghadapi segala urusan di kehidupan dunia ini dengan mudah dan gampangnya. Baik, dengan mudah dan gampangnya. Tapi siapa orang yang lemah imannya di dunia ini, lemah akidah dan tauhidnya, maka sedikit saja dia mendapatkan cobaan, maka dia akan menjadi runtuh. Ya, dia akan menjadi roboh. Karena keimanannya lemah. Jadi kekuatan seseorang itu dinilai dengan apa? Dengan usulnya, dengan pondasinya. Ini kitab membahas tentang al-usul as-salasah, 3 pondasi pokok dalam agama. Ya, jadi dari judulnya saja saya sudah bisa gambarkan, ya. Dari judulnya saja saya sudah bisa gambarkan bahwa apa sebenarnya isi dari kitab ini. Jadi isi dari kitab pembahasan ini membahas tentang usul pokok agama Islam yang 3. Jadi judulnya Al-Usulu As-Salasah, 3 landasan pokok yang wajib untuk diketahui dalam agama Islam. Iya. Dan 3 landasan pokok ini insyaallah taala akan berlalu nanti bersama kita. Ya, 3 landasan pokok yang diinginkan di sini adalah kita wajib ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatun Nabi, kita wajib mengenal Nabi SAW dan apa yang beliau bawa dari syariat. Dan yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, wajib kita mempelajari tentang Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ini bil adillah, dengan dalil-dalil kita pelajari. Karena memang dalam Islam ini kita wajib mempelajari agama kita, wajib dengan dalil. Bukan kita pelajari agama kita ini dengan taklid, apa yang dibuat oleh orang kita kerja juga, apa yang ditinggalkan orang kita tinggalkan juga, apa yang dikatakan manusia kita katakan juga,
Apa yang diperbuat manusia kita perbuat juga. Seperti itu. Jadi ini agamanya bertaklid. Agama ini kita wajib mempelajarinya dengan apa? Dengan dalil, supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas yakin, di atas ilmu. Supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas pengetahuan. Bukan mereka-reka, menyangka-nyangka, mengira-ngira itu bagus. Tidak. Makanya kita wajib pelajari agama ini dengan apa? Dalil, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ala burhanin wa hujjah, di atas burhan, di atas bukti yang nyata dan hujjah yang jelas dari Quran dan Sunnah. Memang Allah mencintai amalan itu. Nah, ini cara beragama umat Islam yang benar. Ya, bukan dengan cara beragama karena perasaan saya ini bagus kayaknya ini. Nah, tidak seperti itu kita beragama. Perkiraan saya itu bagus gitu. Tidak. Agama ini dibangun di atas apa tadi? Dalil. Kalau dalil mengatakan bagus, biar semua orang bilang tidak bagus, tetap bagus. Jadi agama ini ukurannya bukan perasaan, bukan perkiraan, bukan pula ukuran agama ini istihsan, sangkaan baik. Oh, kayaknya bagus ini. Tidak seperti itu. Jadi beda itu orang beragama dengan ilmu. Baik. Kemudian kalimat as-salasah saya sudah sebutkan. Jadi al-usulus salasah, 3 landasan atau 3 pondasi pokok yang merupakan perkara yang wajib dipelajari oleh seluruh kaum muslimin. 3 perkara pokok, landasan, pondasi ini sudah saya sebutkan tadi. Yang dia maksudkan adalah mengenal Allah, ya, dengan akidah, dengan tauhid. Kita kenali Allah Ta'ala dengan nama-namanya dan sifatnya. Dan yang kedua, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal beliau, bagaimana ajaran beliau secara umum, bagaimana sunnah beliau, petunjuk beliau, ya. Kemudian yang ketiga, mengenal agama Islam itu sendiri dengan dalil-dalilnya. Ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, jadi nanti ini insyaallah taala kita usahakan kita beli bukunya. Masing-masing yang hadir beli bukunya, tipis. Ada terjemahannya dan ada bahasa Arabnya. Insyaallah taala kita usahakan dihafal. Masing-masing teman menghafalkan itu. Ya. Karena ini Masya Allah luar biasa. Ini pembahasan ini termasuk pembahasan yang sangat penting sekali. Karena ini termasuk pembahasan yang akan ditanyakan kepada kita semua nanti setelah kita mati. Di alam kuburan, setelah kita meninggal, kita tidak ditanya tentang harta kita. Kita tidak ditanya tentang pekerjaan kita. Kita tidak ditanya tentang amalan-amalan apapun yang kita kerjakan. Dalam syariat ini banyaknya yang namanya syariat. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada ibadah yang sangat banyak dalam Islam. Tapi ketika kita sudah mati dan dikuburkan, yang ditanyakan cuma 3. Itu tadi yang kita sebutkan. Inilah yang akan kita pelajari itu. Ditanya tentang man rabbuk, siapa Rabbmu. Makanya kita wajib mempelajari ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala dengan tauhid dan akidah. Karena kita akan ditanya tentang itu nanti setelah mati. Yang kedua, waman nabiyyuk, siapa nabimu. Makanya kita wajib pelajari Nabi SAW. Siapa nama beliau, bagaimana beliau dulu berhijrah, bagaimana kita mencontoh Nabi, bagaimana kita mengenal hak-haknya Nabi Muhammad SAW, yang dimana hak beliau lebih wajib dibandingkan haknya orang tua kita. Banyak di antara kita tidak tahu apa haknya Nabi SAW. Bahkan ada orang yang melanggar haknya Nabi SAW padahal dia bersyahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia tidak tahu apa haknya Nabi SAW. Makanya kita wajib mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Kita kenali namanya, kita kenali orang tuanya, kita kenali nasabnya, kita kenali adab dan akhlaknya, kita kenali akidahnya, kita kenali sunnahnya, kita kenali apa yang menjadi haknya Nabi SAW yang wajib kita penuhi. Ya, karena kita akan ditanya dalam kuburan, waman nabiyyuk, siapa nabimu.
Kalau sekedar mengenal nama, orang kafir juga kenal. Faham? Kalau orang kafir ditanya, siapa nabinya umat Islam? Muhammad. Iya. Iya. Kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan sebagian umat Islam itu sangat mengenal Muhammad, saking mereka mengagungkan Nabi Muhammad, kalau kaget Muhammad, ya langsung Muhammad disebut. Iya kan? Kalau kaget dia Muhammad kok, ada tambahannya lagi Muhammad kok. Iya. Tayyib, seperti ini. Padahal kalau orang kaget, ya harus baca apa? Ya kalau kaget, Subhanallah, Allahu Akbar, ya. Tayyib. Yang ketiga, ya kita akan ditanya, wa ma dinuk, apa agamamu? Tidak begitu gampang kita bisa menjawab dalam kuburan, agama saya adalah apa? Islam. Tidak, tapi selama di masa Islam dia tidak pernah sholat, atau dia sholat, ya, tapi begitu saja dia sholat saja, sekedar sholat, tidak tahu, dia tidak tahu bagaimana sholat yang Allah cintai dan Allah ridhoi, ya. Jadi di sini insya Allah dari judulnya tadi saya sudah bisa gambarkan isi dari kitab ini. Cuma kitab ini intinya tadi berapa? 3, ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini inti dari kitab. Tapi kitab ini punya muqaddimah alias pendahuluan. Jadi kitab ini ada pendahuluannya. Ya, ada pendahuluannya. Pendahuluannya ada 3 isinya. Ya, ya ini butuh waktu untuk kita jabarkan karena isi pendahuluan ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Di dalamnya ada pembahasan akidah yang sangat pondasi, sangat pokok, ya. Ya, baik. Kita mulai saja muqaddimah atau pendahuluan yang pertama. Jadi ini globalnya saya gambarkan kembali inti dari isi kitab ini 3, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil. Kemudian muqaddimahnya atau pendahuluannya ada berapa? Ada 3 juga. Iya, ada 3 juga pendahuluannya. Sekarang kita baru mau masuk pendahuluan yang pertama. Nanti ada pendahuluan yang kedua, kemudian nanti ada pendahuluan yang berapa? Yang ketiga. Iya. Jadi usahakan, insyaallah, usahakan materi ini difahami dengan baik. Karena tujuan kita belajar ini ilmu akidah, tujuannya untuk mau kita amalkan. Kita ambil dulu yang diamal, untuk diri kita dulu. Ya, seperti itu. Karena tujuan kita pelajari ini, kita mau amalkan ini. Benar tidak kita punya akidah ini? Setelah kita pelajari, bisakah kita mengamalkannya? Ya, karena tujuan kita belajar tidak ada tujuannya kecuali untuk diamalkan. Iya, seperti itu. Kita dituntut untuk mengamalkan ilmu kita. Nah, di sini saya bacakan dulu muqaddimahnya di awal, ya. Beliau rahimahullahu taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Wasani al-amalu bih. Wasalisah ad-da'watu ilaihi. Warrabi'ah as-sabru 'alal adha fihi. Wad-dalilu qauluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sampai di sini, ya, muqaddimah beliau. Kemudian beliau tambahkan perkataan 2 ulama besar yang dikenal oleh seluruh manusia, iya, yaitu perkataan Imam Asy-Syafi'i dan perkataan Imam Al-Bukhari
tentang masalah keutamaan surah Al-Asri. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal." Wa dalilu qawluhu ta'ala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minin." Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Nah, sampai di sini muqaddimah yang pertama selesai. Dan ini butuh beberapa kali pertemuan untuk kita habiskan. Ya, mungkin butuh sekitar 3 atau 4 kali pertemuan baru bisa selesai muqaddimah yang pertama. Nah, setelah itu kita mulai muqaddimah yang kedua. Setelah selesai muqaddimah yang ketiga, selesai muqaddimah yang ketiga, baru kita masuk inti dari kitab ini, pembahasannya. Iya, seperti itu. Jadi ini globalnya dulu, saya paham kan ya? Inti dari kitab ini seperti itu. Baik, kita mulai pembahasan kita di muqaddimah yang pertama. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kitab ini dimulai oleh beliau dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Ya, kenapa para ulama kita dulu kalau tulis buku, tulis kitab selalu dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, paling tidak ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi hamdan katsiran, alhamdulillahilladzi, ya. Dan seterusnya ada hamdalah, ada pujian Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti itu. Ya. Kenapa dimulai Bismillahirrahmanirrahim? Ya, iktidaan bi kitabillah, dalam rangka mencontoh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini semua orang yang membaca Al-Quran pasti dia akan melihat mushaf Al-Quran itu dimulai dengan apa? Setiap awal surah dalam Al-Quran itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surah. Surah apa? Surah At-Taubah, atau dikenal dengan surah Bara'ah. Nah, itu saja yang tidak ada bismillahnya. Selain daripada surah At-Taubah atau Al-Bara'ah, semuanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada Bismillahirrahmanirrahim? Karena ijma' sepakat seluruh para sahabat meletakkan Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surah tersebut. Sepakat para sahabat. Ya. Jadi kalau kita baca Quran, kalau kita baca Quran, kalau ada bismillahnya baru kita baca bismillah. Paham? Dan kalau kita membaca Al-Baqarah misalnya, Al-Fatihah misalnya, di awalnya ada apa? Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi, sampai seterusnya. Al-Fatihah juga seperti itu. Mau baca lagi Al-Muzammil, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, di awalnya ada surah, ada apa? Ada basmalah. Tapi kalau kita sudah di tengah mau membaca, misalnya surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di tengah surah. Jangan kita baca apa? Yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim di situ, tidak ada Bismillah di situ. Iya, karena basmalah itu diletakkan berdasarkan kesepakatan para sahabat Nabi SAW. Nanti kita baca basmalah, kalau di atasnya ada basmalah. Kalau kita baca di tengah, kita cukup berta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca pertengahan surah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pertengahan ayat. Kita tidak baca apa? Kita tidak baca basmalah. Nah, itu adab membaca Al-Quran. Iya. Jadi memulai pembahasan apa saja
memulai menulis, memulai untuk membaca, memulai untuk menulis, memulai untuk bekerja, apa saja yang kita lakukan selalu itu ada bismillah. Karena bismillah ini cocok untuk seluruh keadaan dan kondisi apapun. Iya. Sampai mau berhubungan badan saja ada bismillah kan? Iya. Yang tidak baca bismillah maka dia akan bersama dengan syaitan. Iya. Ini basmalah. Mau keluar rumah ada lagi bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata. Ada bismillah. Setiap perbuatan, apapun yang kita melakukan, orang yang mau makan tidak baca bismillah, maka apa? Dia makan bersama syaitan. Tidak berkah makannya. Minum tidak baca basmalah, minum bersama syaitan, tidak berkah minumnya. Iya. Baik. Jadi ini memulai kitab ini dengan bismillah itu mencontoh Al-Quran satu, yang kedua mencontoh para nabi dan rasul dalam menulis. Karena para nabi dan rasul, Nabi Muhammad dulu kalau mau menulis surat dikirimkan kepada seluruh raja-raja yang ada di dunia ini, di belahan dunia, semuanya dikirimkan surat, di awalnya menyebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu juga ada dalam Al-Quran sebagai bentuk mencontoh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ketika ingin menulis surat, dikirimkan surat kepada Ratu Saba. Dalam surah An-Naml, Namal artinya semut, surat tentang semut. Karena dalam surah itu ada penyebutan tentang semut ketika Nabi Sulaiman ya bersama dengan pasukannya melewati ya semut. Maka semut berbicara, masuklah kalian ke dalam sarang kalian, jangan sampai la yahtimannakum Sulaiman, jangan sampai Nabi Sulaiman menginjak kalian. Wala yash'urun, sedangkan dia tidak tahu. Maka Nabi Sulaiman berbincang dengan mereka. Iya. Ini surah An-Naml ayat 29 sampai 31. Di situ disebutkan ya, innahu min Sulaiman. Surat ini dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan surat itu diawali dengan apa? Ya, Nabi Sulaiman saja tulis surat sudah berapa tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu sebelum Nabi Muhammad. Juga tulis bismillahirrahmanirrahim, kemudian menulis surat. Maka kalau kita menulis apa saja, ya dahulukan bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita mau tulis-tulis kebaikan, surat kepada orang tua. Tapi sekarangnya agak, ya sekarang ada HP ya. Ya kalau ada HP tetap ditulis. Ya, surat kepada orang tua kita bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Maka ya, tulisan yang ada bismillahnya itu pasti akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak memulai tulisannya, risalahnya atau kitab-kitabnya tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, mereka tinggalkan sunnah ini, sunnah para nabi dan rasul, maka kebanyakan dari kitab mereka, tulisan mereka itu tidak berberkat dan tidak berfaedah. Seperti itu. Ya. Jadi jangan kita tinggalkan. Kemudian makna bismillahirrahmanirrahim ini itu maknanya sebenarnya adalah isti'anah billah. Kalau kita membaca bismillah setiap kita mau berbuat, atau kita menulis bismillah setiap kali kita mau menulis, itu artinya kita sedang meminta tolong kepada Allah supaya Allah menolong kita dalam perbuatan itu. Itu tujuan bismillah. Seperti itu. Ya, isti'anah meminta tolong kepada Allah. Karena di sini kalimat bismillah banyak itu lili isti'anah, meminta tolong dan meminta bantuan kepada Allah Ta'ala supaya kita dimudahkan dalam segala urusan. Ya, dalam segala urusan. Dan di dalamnya juga terdapat tabarrukan, mencari berkah dengan mendahulukan nama Allah sebelum kita berbuat. Coba kita mau minum, mau makan, bismillah. Maka di dalamnya terdapat kita sebenarnya mencari berkah dengan menyebut nama Allah sebelum kita makan, sebelum kita minum, sebelum kita mencuci, sebelum kita keluar rumah, sebelum kita berbuat apa saja, selalu kita mulai dengan bismillah supaya apa? Allah menolong kita. Itu tujuannya. Yang kedua, kita ingin mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah terlebih dahulu sebelum kita berbuat. Ya, itu tujuannya kita membaca basmalah, mencari pertolongan Allah dalam beramal, dan yang kedua mencari berkah dalam segala perbuatan yang kita perbuat. Karena setiap perbuatan yang di dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala pasti baik insyaallah taala. Apa saja, ya.
Ya, apa saja. Mau menikah tetap butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mau pergi belanja di pasar tetap butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya. Dan itulah makanya kita diperintahkan mengucapkan apa? Insya Allah. Ya. Selalu ada nama Allah. Insya Allah. Tapi insya Allah ini digunakan pada tempatnya. Mau makan, insya Allah. Bukan tempatnya itu. Minum, insya Allah. Bukan tempatnya, insya Allah di situ. Bismillah. Insya Allah itu ya lain. Tidak seperti itu. Insya Allah itu maknanya kita sebenarnya sedang mengusahakan. Ya. Sudah siap menikah? Insya Allah. Baru cocok. Iya, ya kan? Jadi gunakan kalimat insya Allah pada tempatnya. Dan kalau digunakan insya Allah, ya, misalnya antum siap untuk menjalankan ini, dia katakan insya Allah, padahal hatinya tidak. Ini berbohong namanya. Dia gunakan nama Allah Taala untuk berbohong, bukan pada tempatnya. Tidak boleh digunakan insya Allah di situ. Ya, insya Allah itu adalah kalimat optimis, tapi tidak boleh kita memastikan. Betapa banyak manusia ingin melakukan sesuatu, tapi karena dia lupa membaca apa tadi? Dia lupa membaca insya Allah, maka urusannya pun jadi rusak. Ya, seperti kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tahu kisahnya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman pernah berkata, istri Nabi Sulaiman itu ada yang mengatakan dalam riwayat itu 70, dalam satu riwayat 100 istrinya. Iya. Dan ini iya, khusus untuk Nabi ya. Kalau untuk antum satu saja ini masih bertengkar. Iya, istri Nabi Sulaiman itu dalam riwayat sebutkan 100. Ya, 100 istrinya, subhanallah. Dan ini dalil menunjukkan bahwa manusia itu memang kesempurnaan itu bersama dengan para istri. Iya, ini untuk jomblo-jomblo ini. Saya ini tidak ada di saya. Iya. Baik. Nabi Sulaiman berkata, di malam itu saya akan datangi 100 istriku. Satu kali ini. Dan setiap istri itu nanti akan hamil dan akan melahirkan penunggang kuda yang kuat untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, Nabi Sulaiman lupa bilang insya Allah. Nabi Sulaiman lupa bilang apa? Insya Allah. Ternyata apa? Semua istrinya hamil dan melahirkan anak. Tidak ada anaknya yang normal, cacat semua. Kecuali satu yang normal, itu pun yang normal itu cacat juga, pincang. Sehingga saya pincang. Coba antum bayangkan ya, kalau kita ada mau diperbuat selalu itu jangan pasti itu, tidak. Kalau Allah mau akan terbalik itu keinginan kita. Kita itu punya rencana, kan? Punya keinginan dan rencana, dan Allah Ta'ala pun punya rencana dan kehendak. Betapa banyak orang punya rencana dan keinginan, ternyata kehendak Allah lah yang jadi. Masya Allah, kana walam yasha' lam yakun. Apa yang Allah inginkan, kana pasti terjadi, meskipun seluruh manusia tidak menginginkannya. Wa man lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Walaupun kita semuanya bersatu padu supaya terjadi, tidak bisa. Iya. Ini namanya akidah. Masalah takdir. Baik. Jadi itu tadi kesimpulan makna Bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu menyebut nama Allah di depan setiap perbuatan kita dalam rangka untuk meminta pertolongan Allah sebelum kita berbuat. Satu. Yang kedua, kita mengharapkan tabarrukan, keberkahan dalam setiap amalan kita. Dan ini saja kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja. Ini saja satu faedah sudah bisa kita amalkan. Iya kan? Kan kita belajar untuk diamalkan. Ya, kita belajar untuk diamalkan. Baik, kita masuk di awal kalimat beliau. Kasih informasi kalau habis waktunya. Bebas. Ya, lanjut ini. Selamat.
Bismillah. Kata beliau, i'lam rahimakallahu. Beliau berkata, i'lam, ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian. Iya. Kalimat beliau ini, i'lam, ketahuilah, ilmuilah, semoga Allah merahmati kalian, wahai para penuntut ilmu. Di sini terdapat beberapa faedah. Ya. Di sini kan beliau belum memulai kalimatnya. Nanti setelah beliau berkata ini, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, baru beliau berkata, annahu yajibu alaina, bahwasannya wajib atas kita semuanya kaum muslimin. Untuk apa? Wajib untuk apa? Ta'allumu arba'i masail, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah dalam syariat Islam. Wajib untuk mempelajari apa? 4 masalah. Jadi 4 masalah ini beliau katakan wajib atas seluruh kita semua. Tapi beliau katakan dulu i'lam, ilmuilah. Jadi kalimat ini, kalimat i'lam adalah kalimat tambih. Dalam bahasa Arab ini kalimat i'lam adalah kalimat tambihun, peringatan terhadap perkara, bahwa beliau akan menyampaikan perkara yang sangat penting setelahnya. Itu fungsi kalimat i'lam, bahwa ketahuilah beliau akan menyampaikan perkara yang sangat penting setelah kalimat ini. Ya, karena kalimat ini menunjukkan bahwa apa yang akan disebutkan setelahnya nanti adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita dengarkan. Jadi kalimat i'lam ini kalimat fi'il amr, ya, kalimat perintah kalau bahasanya. Kalimat perintah, kita disuruh berilmu. Jadi kalau dikatakan i'lam, ketahuilah, yakni kita disuruh belajar, kita disuruh mengilmui. Ilmu lawan dari apa? Kejahilan. Perhatikan ya, di sini saya ringkas tapi padat. Jadi kalimat i'lam artinya kita disuruh mengilmui ini agama, kita disuruh belajar. Karena memang Nabi Muhammad SAW itu diperintah langsung oleh Allah Ta'ala untuk belajar. Ya, jadi kalau ada orang berislam, dia katakan belajar itu tidak penting, seperti itu. Kita katakan ini orang keliru. Belajar itu kata dia tidak wajib. Ini orang kita katakan keliru. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu diperintah dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala untuk belajar. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan seluruh umatnya juga untuk menuntut ilmu. Bahasanya tafaqquh fid din, wajib kita pelajari agama. Jadi belajar di sini yang diinginkan, yang wajib kita pelajari tentunya bukan seluruh jenis ilmu, karena ada ilmu-ilmu yang wajib memang dipelajari, berdosa kalau kita tidak pelajari, dan ada juga ilmu yang sifatnya apa? Mubah, tidak wajib dipelajari. Nanti akan saya rincikan di belakang. Ilmu yang mana di sini yang wajib kita pelajari, yang kalau kita tinggalkan pasti kita berdosa. Ya, pasti kita berdosa. Jadi disuruh mengilmui. Ilmu adalah lawan dari kejahilan. Jadi maknanya la takun jahilan, jangan kamu termasuk orang yang bodoh, khususnya terhadap urusan agama. Itu maksudnya. Ilmuilah, semoga Allah merahmati kalian. Ilmui perkara agama kalian. Jangan kalian termasuk orang yang bodoh terhadap agama kalian. Kalian tidak boleh jahil. Karena seluruh nabi dan rasul itu berlindung dari kebodohan. Dan sumber malapetaka di alam semesta ini adalah kebodohan. Dan yang paling musibah yang terbesar ketika kita jahil tentang perintah dan larangan Allah Ta'ala, khususnya tentang kesyirikan. Nah, tidak boleh kita bodoh di sini. Kita tidak boleh tentang kesyirikan, tidak boleh kita bodoh tentang syirik. Ya, tidak boleh. Kita wajib pelajari tauhid, lawan dari syirik. Seperti itu. Karena kalau kita bodoh tentang syirik, kita bisa masuk neraka, kekal dalam neraka. Tidak boleh kita jahil di situ. Jadi kalimat i'lam, ilmuilah, maksudnya ilmui perkara agama kalian. Wala takum minal jahilin, jangan kamu termasuk orang yang bodoh tentang agama kalian, khususnya perkara pondasi agama kalian.
Itulah masalah usuluddin, pokok-pokok agama kalian. Kalian tidak boleh jahil terhadapnya. Bahkan wajib bagi kalian untuk memperhatikan perkara agama kalian, khususnya pokok agama kalian, akidah dan tauhid itu. Wajib kalian untuk mencurahkan perhatian kalian terhadap perkara itu sampai pada puncak perhatian, sampai pada puncak yang paling terpenting dalam segala urusan kalian. Karena kita katakan dalam catatan penting, kita katakan bahwa tidak ada perkara yang paling penting di alam ini yang mengalahkan pentingnya tauhid. Iya, karena dia adalah sumber kebahagiaan dunia, alam barzah dan akhirat. Dia adalah sumber keselamatan dunia, alam barzah dan akhirat. Tidak ada kalau penting masalah akidah dan tauhid. Ya, kalau bahasa kita harga mati itu tauhid. Harga mati itu tauhid. Perkara yang paling terpenting dalam kehidupan manusia adalah tauhid, akidah. Tidak ada faedahnya kita mengadakan islah perbaikan, segala perkara kita perbaiki, kalau tauhid itu rusak. Tidak ada faedahnya. Iya. Kan sekarang mana orang di alam ini, di dunia ini, banyak yang dia benahi, kerusakan dalam ekonomi. Benahi itu, karena itu yang terpenting bagi dia. Karena kalau dirusak begini dan begini, ya oke. Ada yang berkata, yang paling terpenting politik, diperbaiki politiknya, ya, diperbaiki ekonominya, ya kan? Diperbaiki masalah ini dan itunya, masalah riba yang paling terpenting, kata dia. Ada yang mengatakan salat yang paling terpenting. Ada yang mengatakan macam-macam pandangan manusia. Tapi ketahuilah bahwa yang terpenting dalam agama kita ini adalah apa? Tauhid. Gak ada yang kalah penting masalah tauhid. Karena biar kita perbaiki, kita adakan islah perbaikan segala perkara selain tauhid. Kalau tauhid rusak, tidak ada faedahnya sholat. Iya kan? Coba kalau kita sholat, saya kasih contoh. Kalau sholat terus sampai umur 70 tahun sholat, masya Allah. Ya. Tapi dia meyakini ada batu-batu yang bisa menyembuhkan, akan menghancurkan seluruh amalannya. Iya kan? Akan rusak semua amalannya. Tidak ada faedahnya sholat. Kenapa? Karena dia meyakini ada perkara yang bisa mendatangkan kesembuhan, kesehatan, atau keselamatan selain daripada Allah. Bahayanya kalau orang bodoh tauhid. Nah, disinilah kenapa kita tidak boleh bodoh tentang agama Islam. Tidak boleh kita bodoh tentang tauhid, akidah. Tidak boleh kita bodoh. Apalagi cuma masalah ekonomi, apalagi cuma masalah dunia, ya, tidak memberikan mudarat sama sekali, insyaallah. Dibandingkan mudarat, bahaya yang ditimbulkan kalau kita bodoh terhadap akidah. Maka itu tidak ada manfaat kita mengadakan islah perbaikan segala sesuatu kalau tauhid dan akidah rusak. Tidak ada faedahnya. Kalau ada yang mau diperbaiki di alam ini, kita mau perbaiki orang tua kita mau perbaiki anak kita mau perbaiki teman-teman kita mau perbaiki saudara kita mau perbaiki siapa saja, ini dulu yang diperbaiki. Makanya ini inti dakwah seluruh nabi dan rasul Allah Ta'ala. Coba kita bayangkan ya, ratusan ribuan itu nabi dan rasul diturunkan, tujuannya ini yang dibahas. Ini yang paling pertama. Bahkan Nabi Muhammad itu berdakwah 23 tahun, 13 di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di mana? Di Madinah. Nabi selama di Mekah 13 tahun, itu dakwanya yang dia bahas itu terus tauhid, akidah. Tidak boleh syirik. Itu terus. Nanti pindah ke Madinah baru ada syariat salat, puasa, zakat. Apakah salat tidak penting? Bukan tidak penting. Tapi akidah itu yang terpenting dan terprioritaskan, yang harus lebih kita kedepankan kalau kita ingin mengadakan maslahat perbaikan kepada untuk seluruh umat manusia. Iya. Baik. Jadi wajib kita pelajari ini. Wajib kita pasang pendengaran kita di sini kalau bahas begini. Ya. Jadi kalimat ilm, ilmui, artinya kita disuruh pasang pendengaran kita. Dengarkan baik-baik. Karena nanti ini yang mau disampaikan setelah kalimat ini adalah perkara yang sangat penting. Dan ini pendengaran
adalah sebab yang dengannya orang bisa dapatkan hidayah. Telinga. Ya. Allah sebutkan 3 unsur yang dengannya seorang bisa dapat hidayah. Telinga, ya. Nah. Kemudian apa? Mengakali, kemudian dipahami. Ya. Melalui mata, melalui pendengaran, dan melalui hati. Harus kita dengarkan. Karena kalau kita melihat dan menengok kembali, ternyata orang-orang kafir yang masuk dalam neraka itu karena mereka punya pendengaran tapi tidak dipakai. Coba ketika orang-orang dalam neraka itu disiksa dalam neraka Sa'ir. Ketika mereka masuk ke dalamnya, mereka sendiri yang berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba lihat ini Pak, ayat. Orang kafir berkata, dan ketika ini mereka sudah berada dalam neraka disiksa itu. Orang kafir berkata, lau kunna nasma'u, kalau seandainya dulu kita di dunia kami dengarkan nasihat, didengarkan itu apa yang dikatakan para nabi dan rasul. Kalau dulu kami seandainya mendengarkan, au naqilu, coba kita pikir-pikir, kita akali itu apa yang diucapkan, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kita tidak mungkin berada dalam neraka sa'ir. Iya. Tapi kenapa dia masuk neraka sa'ir? Karena dia tidak pakai telinganya ini. Dia tidak pakai mendengar dengan baik. Dia tidak berakal dengannya. Iya. Masya Allah. Jadi i'lam rahimakallah ini di dalamnya terdapat doa Syekh kepada seluruh orang-orang yang belajar, kepada setiap orang-orang yang menuntut ilmu. Didoakan rahmat rahimakallah. Semoga Allah merahmati kalian. Didoakan rahmat. Supaya Anda kalau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dimasukkan ke dalam rahmat Allah taala, maka Anda akan mendapatkan sa'adah fid dunya wal akhirah. Anda akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena nanti orang bisa bahagia dunia dan akhirat kalau dia dirahmati oleh Allah. Kalau tidak akan mungkin dia akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya kenapa kita selalu berdoa rahmat. Allahumma arhamni, Allahumma arhamni. Kenapa kita harus doakan saudara kita, orang tua kita, selalu kita doakan rahmat. Kenapa? Karena orang kalau dapat rahmat pasti selamat. Satu. Yang kedua, orang yang dapatkan rahmat Allah Ta'ala pasti dia akan menjadi hamba yang bahagia. Maka di sini terdapat keutamaan berdoa. Ya. Apakah kita doakan untuk diri kita ataupun kita doakan keluarga kita, teman-teman kita. Dan termasuk di dalam ucapan Asy-Syaikh rahimahullah taala di sini, ini adalah doa dari orang yang saleh. Dan doa orang yang saleh itu insyaallah taala makbul. Dan seperti inilah kalau kita mau berdakwah. Nah, di sini adalah faedah lagi. Kalau kita mau berdakwah itu mengajak orang kepada kebaikan, maka disunnahkan mendahului ucapan-ucapan yang baik. Kalau kita mau ajak orang, dahulukan ucapan yang baik. Dan ini memang seorang yang mendahului ucapannya dengan kalimat yang lembut, mendahului ucapannya dengan kalimat doa, kalimat pujian, doa-doa rahmat kepada orang yang diajak, maka ini akan lebih mudah diterima seruannya dan dakwahnya. Seperti itu. Iya. Jadi kalau kita mau jadi sebab-sebab kebaikan, dahulukan ucapan kita dengan kebaikan pula. Kalau kita mau ajak orang seperti itu, ya bukan baru ketemu, pas baru ketemu, kau tahu jika kesesatannya, ini kan pertemuan yang tidak mengenakkan jiwa. Penyimpanannya ini bukan adab seorang penuntut ilmu. Tidak menginginkan rahmat kepada manusia. Kalau kita bertemu dengan manusia, ingatkan dia tentang surga Allah Ta'ala, dia akan senang kan? Surga Allah Ta'ala luasnya bagikan langit dan bumi, dan seterusnya keutamaan surga. Ya, ingatkan dia. Jangan setiap ketemu neraka dibahas. Ketemu lagi, tahu makanannya neraka. Ketemu lagi besok, antum tahu pakaiannya penduduk neraka. Sudah lagi besok ketemu minumannya penduduk neraka. Nanti tahunya bilang kalian setiap kita minum kopi neraka terus membahas. Ya kan? Seperti ini. Doa, rahmat, ajak dia. Bagaimana dia supaya
Coba kita bayangkan kalau kita ajak orang, dan ini nanti akan ada babnya khusus dalam bab yang ketiga, dalam yang mukadimah yang pertama, tapi di bagian yang ketiga di situ kita akan bahas tentang masalah berdakwah. Seperti itu. Yang keempat ya, berdakwah. Keutamaan berdakwah. Coba kita bayangkan satu orang kita ajak saja, satu orang ya, kata Nabi, khairul laka min humrin na'am. Kalau ada orang yang dapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala karena sebab antum, kalian, maka itu lebih baik bagi anda daripada unta merah, lambang kekayaan orang Arab. Kenapa? Karena orang itu kalau dapat hidayah, semua amalan-amalan dia akan mengalir ke antum. Jadi sebenarnya kita ini sekarang ini, kita tidak perlu terlalu banyak tingkah dan banyak ucapan. Cukup kita ajak orang saja dengan cara yang baik, seperti itu. Kita ajak orang, kita perbaiki akhlak kita, perbuatan kita, insya Allah dengan itu kita mengajak manusia untuk belajar. Karena orang yang belajar itu, insya Allah Ta'ala pasti bagus akhlaknya. Setiap orang yang belajar pasti apa? Bagus akhlaknya. Yang masalah itu kalau semakin belajar semakin tidak bagus akhlak. Iya. Semakin sering dia belajar semakin buruk akhlaknya. Ini tidak ada manfaatnya dan tidak ada faedahnya kita menuntut ilmu. Ya, kita harus menjadi sebab kebaikan bagi orang. Iya. Baik. Azan dulu baru kita lanjut. Hah? Tidak apa-apa Ji. Hah? Di sini kapan? Sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terus, jadi kita lanjut lagi sedikit, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jadi kita sudah jelaskan tentang makna kalimat i'lam rahimakallah. Intinya kita disuruh mempelajari apa yang akan disebutkan ini dengan perhatian yang betul-betul ekstra. Kita betul-betul disuruh menyimak dan memahami apa yang akan disampaikan dari perkara yang sangat penting ini. Apa yang akan beliau sampaikan? Kita lihat, kita baca. Kata beliau, annahu yajibu alaina, bahwasannya wajib atas kita ta'allum arba'ina sa'ila, untuk mempelajari 4 masalah. Kita diwajibkan untuk mempelajari apa? 4 masalah. Kalimat beliau yajibu alaina, wajib yang beliau inginkan di sini adalah wajib ain. Iya. Wajib apa? Wajib ain. Karena wajib terbagi menjadi 2 dalam agama kita. Ada wajib ain dan ada wajib apa? Wajib kifayah. Baik. Ada wajib ain dan ada wajib kifayah. Kalimat beliau yajibu alaina, wajib atas kita, yakni wajib atas kita seluruhnya kaum muslimin untuk mempelajari 4 masalah ini. Dan ini 4 masalah yang beliau sebutkan nanti insyaallah akan kita sebutkan dalilnya dalam Al-Quran, bahwa 4 masalah ini memang wajib untuk dipelajari. Dalilnya nanti akan kita sebutkan insyaallah. Iya. Apa artinya wajib? Wajib itu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuh. Wajib itu adalah apabila seorang melakukannya, dia akan mendapatkan ganjaran pahala, dan jika dia meninggalkannya, dia akan dihukum karena dia bermaksiat. Ya, jika dia meninggalkannya maka dia berdosa. Kalau dia melakukannya maka dia dapat pahala. Beda yang namanya mustahab. Mustahab bahasanya sunnah, ya. Kalau sunnah itu mah yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuh. Kalau sunnah itu dapat pahala bagi siapa yang melakukannya, tapi kalau dia meninggalkannya maka dia tidak berdosa secara asal. Dia tidak apa? Berdosa. Kalau misalnya ada orang tidak salat sunnah rawatib, berdosa nggak? Hah? Tidak, ya. Tapi kalau ada orang tidak salat zuhur, ya pasti berdosa karena wajib. Ya. Semua kewajiban kalau ditinggalkan pasti berdosa. Sama 4 masalah yang disampaikan di sini, hukumnya wajib untuk dipelajari. Bukan sunnah, bukan juga mubah. Kalau mubah itu dilakukan asalnya tidak ada pahala, ya. Sedangkan kalau ditinggalkan tidak ada dosa. Itu mubah. Mubah itu artinya tidak diperintah dan tidak
dan tidak dilarang. Seperti itu. Seperti apa mubah? Makan, minum, tidur, mandi. Adakah keutamaannya kalau mandi dapat pahala? Mandilah kalian supaya dapat pahala. Nggak ada. Asalnya tidak ada, ya, seperti itu. Sama tidur sama dengan makan. Iya. Jadi asal hukumnya mubah. Tayyib. Jadi di sini 4 masalah ini kita katakan wajib. Apa artinya wajib? Man tarakahu ya'sam, siapa yang meninggalkannya maka dia berdosa. Dan antum perlu ketahui, ya, ilmu itu tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kecuali dengan apa? Belajar. Wajib kita untuk mempelajari 4 masalah ini. Dan 4 masalah ini tidak akan mungkin kita bisa capai yang namanya pengetahuan ilmu kecuali dengan ta'allum, mempelajarinya. Ilmu agama ini tidak bisa kita dapatkan dengan dunia. Ya. Tidak bisa didapatkan dengan uang, dengan harta, dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan nasab. Walaupun nasabnya raja, anak-anaknya tidak akan mungkin dapat ilmu kalau tidak belajar. Walaupun dia orang yang sangat kaya raya sekali, kalau dia tidak belajar, dia tidak akan dapat ilmu. Seperti itu. Walaupun jabatannya adalah jabatan yang sangat tinggi, kalau dia tidak duduk belajar, tidak duduk di majelis, dia tidak akan dapatkan ilmu agama. Karena ilmu agama ini tidak akan didapatkan kecuali dengan ta'allum, duduk belajar, dengarkan, simak, yang bisa dihafalkan. Iya. Nah, karena itulah dulu para raja-raja di zaman dahulu, di masa tabi'in, mereka itu suruh keluarganya, anak-anak mereka itu disuruh duduk di majelisnya para ulama. Ya. Dan ini dalil menunjukkan bahwa kemuliaan orang berilmu, orang yang tinggi, ya bahasa kita 01-nya saja duduk belajar. Biar dia raja, iya kan? Biar dia raja. Bahkan bahasanya meskipun dia adalah presiden sekalipun, tidak dapat ilmu kalau dia tidak duduk belajar. Iya, walaupun dia kaya. Dan kapan ilmu disuruh datang kepada dia, maka ilmu tidak akan jadi berberkah. Ya, kamu ulama, ya, kamu orang yang berilmu, datang ke sini, ajar saya. Kata Imam Malik rahimahullah, al-ilmu la yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu tidak datang sendiri. Ya kan? Ilmu itu kata Imam Malik, yu'ta, wajib didatangi. Wa la ya'ti, dan tidak boleh datang sendiri. Nanti dia tidak berkah. Seperti itu. Makanya ilmu ini, ya, kalau mau orang belajar, duduk dia belajar. Seperti itu. Dia harus mendengarkan. Jadi ilmu itu dibutuhkan namanya ta'allum. Duduk belajar. Dan ilmu itu membutuhkan inayah, membutuhkan perhatian. Tidak bisa dapat ilmu kalau kita tidak perhatian. Ya. Wajuhdun, ilmu ini membutuhkan mujahadah, kesungguhan. Tidak bisa kita dapatkan ilmu kalau kita tidak sungguh-sungguh. Wa waktun, dan ilmu itu membutuhkan waktu. Iya. Ini perlu dicatat bahwa ilmu itu tidak akan mungkin bisa kita capai dan tidak akan mungkin kita dapatkan tanpa harus kita ta'allum, kita belajar. Seperti itu. Dan ilmu itu membutuhkan perhatian. Tidak boleh ilmu ini kita jadikan sampingan saja. Makanya tidak sama nanti orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dia mencatat, bersungguh-sungguh dia mendengarkan, bersungguh-sungguh dia memperhatikan, memahami, itu akan jadi beda nanti dengan orang yang kurang perhatiannya, kesungguhannya, ya, itu akan jadi beda. Dan Allah Ta'ala akan memberikan masing-masing manusia sesuai dengan kadar kesungguhannya. Bisa dipahami maksud saya? Allah Ta'ala itu memberikan manusia, ya, hidayah sesuai dengan kadar apa tadi?
kesungguhannya. Kalau ada orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, dia datang bersungguh-sungguh, dia mau dapatkan ilmu, dia datang bersungguh-sungguh, dia mencatat, dia bersungguh-sungguh duduk menyimak bagaimana berusaha dia paham, dia punya kesungguhan, dia meluangkan waktunya untuk itu. Dan ada juga orang yang menuntut ilmu tapi dia setengah, setengah kesungguhannya, setengah perhatiannya, setengah-setengah. Nanti masing-masing Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah berdasarkan apanya tadi? Kesungguhannya. Allah taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang mujahadah bersungguh-sungguh di jalan kami di atas ketaatan, termasuk menuntut ilmu di jalan Allah kan? Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum, sungguh betul-betul kami akan memberikan mereka apa? Hidayah di atas jalan kami pula, sesuai dengan kadar kesungguhannya. Kenapa dulu para ulama ilmunya paling bagus? Karena mereka melewati belahan negeri. Iya. Di tengah terik panas matahari, bekal yang sedikit, nyawa menjadi taruhan mereka untuk bisa sampai ke tujuan, pergi menuntut ilmu. Sampai mereka ada yang kencing berdarah, ada yang tidak makan 3 hari, ada yang habis bajunya dan celananya, seperti Imam Al-Bukhari. Habis bekalnya Imam Al-Bukhari, ditunggu di majelis, tidak nampak-nampak beliau, tidak datang di majelis. Mana Imam Al-Bukhari, tidak pernah muncul 3 hari. Ternyata orang pergi ke rumahnya, habis nih bajunya dia jual. Untuk apa? Untuk makan, Pak. Dia tidak menengadahkan tangannya, tolong bantu saya dulu. Ya, antum bayangkan ini ulama dulu belajar ini. Mereka pergi belajar di negeri orang. Seperti Imam Al-Bukhari itu, dia sudah kelilingi dunia ini untuk pergi belajar. Bukan keliling, mereka kelilingi dunia ini pergi belajar. Ya, di mana ada ulama, di sana mereka berputar-putar. Ya, sampai baju mereka dijual, sampai celana mereka juga dijual untuk apa? Untuk makan. Iya. Maka Allah Ta'ala berikan mereka apa? Ilmu sesuai dengan tingkat kesungguhannya. Kita sekarang bagaimana? Tidak bisa hadir saya. Malaskah hadir datang taklim? Iya. Malaskah datang? Ya, hujan nih di sini, hujan nih. Bahasa nanti baju bagusku ini. Susah. Iya. Kalaupun datang, apalagi taklim. Seperti itu. Maka Allah Ta'ala memberikan kita apa ikhwan? Sesuai dengan kadar kesungguhan kita. Ya, artinya masing-masing lah kepada Allah Ta'ala. Kita akan diberikan balasan sesuai dengan keikhlasan kita, ketulusan kita, kesungguhan kita, dan kadar niatnya kita. Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan memberikan kepada hambanya ala qadri niyatihi, sesuai dengan kadar niatnya, kadar maksudnya, kadar kesungguhannya. Iya, seperti itu. Jadi belajar ikhwan, kita butuh minta tolong kepada Allah Ta'ala supaya dikasih apa? Pemahaman. Karena pemahaman ini lebih penting. Karena menuntut ilmu yang paling terpenting itu adalah paham. Walaupun antum tidak hafal, karena banyak orang susah menghafal, ya. Iya. Susah dia hafal. Kenapa? Memang tidak terbiasa menghafal. Juz 30 saja tidak bisa dihafal. Iya. Kenapa? Susah dia. Iya. Tidak biasa menghafal. Apalagi menuntut ilmu seperti ini, dia mau hafal itu susah. Jadi butuh dilatih. Kalau dia tidak menghafal, yang paling minimal dia apa? Dia paham. Karena dengan paham itulah bisa kita amalkan. Karena intinya kita belajar mau dia apa? Mau diamalkan. Nah apa mau amalkan kalau tidak paham? Habis saling apa yang bilang tadi itu? Apa mau amalkan kalau tidak paham? Nah tidak paham apa yang bilang gurunya? Seperti itu. Dan ini seperti orang munafik, ya. Antum lihat orang munafik kalau menuntut ilmu kepada Nabi SAW. Orang munafik itu
hadir di majelis Nabi SAW itu orang munafik. Sudah antum bayangkan Nabi yang mengajar ini, dan tidak ada yang tidak paham, pasti paham. Kalau dia dengar, kalau dia pasang telinganya pasti dia paham. Karena Nabi SAW itu diterangkan oleh Aisyah, Nabi SAW itu kalau berbicara sampai diulang-ulang kalimatnya. Sampai disebutkan dalam hadis, Nabi itu kalau berbicara itu sangat fasih dan sangat jelas. Kalau bicara sampai orang yang paling bodoh di antara mereka paham. Bagaimana kira-kira yang tidak bodoh? Pasti paham, kan? Tapi orang munafik Allah tidak berikan dia hidayah. Padahal dia hadir di majelisnya Nabi SAW. Dia hadir di majelis, dia tidak paham. Kenapa? Ketika Nabi mengajar, setelah Nabi keluar, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, saya lupa apa ayatnya, dia katakan, apa yang dikatakan tadi Nabi SAW? Membayangkan. Sudah bubar orang. Mereka bertanya kepada orang beriman, "Mada qala Rasulullah SAW?" Apa yang dikatakan Nabi SAW tadi? Karena Nabi SAW berceramah, dia menerawang. Dan dia pikirkan. Dia memikirkan tentang penciptaan alam semesta. Ya, jadi orang ta'lim akidah, dia pikirkan bulan dan matahari. Alam semesta dia pikirkan. Besarnya bulan. Lain dia pikir, atau dia safar. Dia di majelis, badannya hadir, tapi dia sedang safar di Makassar. Pertemuan. Kemarin pertemuan ini susahnya. Kita talim di sini, dia sedang safar ke Makassar. Baik. Jadi kalau mau ilmu, dapat hidayah, ya dengar baik-baik apa yang Nabi bilang. Seperti itu. Dan ilmu ini yahtaju ila fahmin, membutuhkan pemahaman, kata Syekh Shalih Fauzan. Butuh pemahaman. Kita butuh paham apa yang dikatakan guru. Wa ila huduri qalbin, dan butuh hadirnya hati. Nah, ini penting semuanya. Hati kita hadir, bukan cuma badan dan jasad. Jasad kita, badan kita hadir, dan hati kita juga harus hadir, memikirkan dan memahami apa yang disampaikan. Inilah semua, kata Syekh Shalih Fauzan, yang dikenal dengan nama at-ta'allum. Ilmu agama tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan apa, kata beliau? Ta'allum. Apa itu ta'allum? Ta'allum itu membutuhkan inayah, perhatian. Antum harus perhatian. Yang kedua, ta'allum itu butuh apa? Juhudun, kesungguhan. Itu tadi yang sudah saya baca. Butuh kesungguhan. Waktun. Ta'allum itu butuh waktu. Tidak bisa kita belajar, hari ini kita belajar, besok selesai. Tidak. Belajar terus. Wa yahtaju ila fahmin. Yang keempat, ta'allum itu butuh pemahaman, butuh paham. Maka ilmu ini tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita bodoh, kalau kita tidak paham. Kita harus paham. Dan Masya Allah, agama ini khususnya masalah akidah dan tauhid itu gampang sekali, orang kafir pun paham. Ya, orang yang paling bodoh pun paham. Karena pembahasan akidah itu dia tidak seperti matematika, Pak. Ya, tidak seperti ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu itu berat, matematika berat. 1 + 5 = 6. Dipikir loh, susah. Nanti kalau sudah kali-kali sudah 13 kali 4, ya, 7 kali 90, antum akan menalar berat. Kalau akidah tidak seperti itu. Akidah itu mudah sekali. Antum cukup disuruh beriman saja. Imani ada malaikat. Malaikat itu begini. Begitu saja. Malaikat itu menjaga, mencatat amalan kita. Cukup dipahami, kemudian diyakini. Jadikan itu keyakinan kita bersumber dari Quran dan Sunnah. Sudah itu apa? Mati di atasnya. Masuk di surga antum. Seperti itu. Gampang atau susah ini? Gampang sekali. Yang penting mau duduk mendengar. Iya. Beda pelajaran nahwu. Nahwu itu sulit. Ja'a Muhammadun. Ja'a fil madi mabni al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammadun fa'il marfu'un bil fi'il wa alamatu raf'ihi dhammah. Dhammatu dhahir li'anna ismul mufrad. Antum paham apa yang saya bilang? Itu nahwu itu. Antum tidak paham apa yang saya bilang itu. Padahal ini yang saya bilang tadi pelajaran dasar. Susah. Antum disuruh berpikir, apa itu jahat? Ya, jangan dibahas itu. Ini pelajaran tauhid, dipelajari saja ini. Ya.
Karena ini ditanya dalam kuburan nanti ini pembahasan yang kita bahas. Ya, saya kira ini cukup insyaallah. Ba'da Isya nanti bisa kita lanjutkan tanya jawab seperti saya sudah janjikan. Kita buka tanya jawab. Nanti kita atur lagi jadwal insyaallah taala mengenai pembahasan ba'da Isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.